Haleluya, 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 haleluya. Jika seorang mengasihi aku, ia akan mentaati sabdaku. Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Pada suatu hari, murid-murid Yesus lupa membawa roti. Hanya sebuah roti saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, "Berjaga-jaga dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi orang Herodes." Maka mereka berpikir-pikir, dan seorang berkata kepada yang lain, "Itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti." Ketika Yesus tahu apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, "Mengapa kalian memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kalian memahami dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Kalian mempunyai mata, tidakkah kalian melihat? Dan kalian mempunyai telinga, tidakkah kalian mendengar? Sudah lupakah kalian waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu? Berapa bakul penuh potongan-potongan roti yang kalian kumpulkan?" Jawab mereka, 12 bakul. "Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti yang kalian kumpulkan?" Jawab mereka, 7 bakul. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Masihkah kalian belum mengerti?" Demikianlah Injil Tuhan. Para saudara-saudariku yang terkasih, ragi kita tentu sudah mengenal namanya. Barang satu ini ragi adalah salah satu bahan yang dipergunakan untuk membuat roti. Bahan ini sangat kecil, butir-butirannya kecil sekali. Namun apabila bahan ini dimasukkan di dalam adonan roti sedikit saja dan dicampur, maka ragi ini akan meresapi adonan dan mempengaruhinya baik dalam bentuk maupun rasa. Bagi mereka yang suka masak pasti tahu ini, ibu-ibu, ya, siapapun. Kemampuan ragi meresapi membuat adonan roti ini menjadi adonan yang memiliki bentuk yang sungguh-sungguh berbeda dengan rasa yang juga berbeda. Dipergunakan Yesus untuk memperingatkan para murid tentang kekuatan ragi ini. Berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi Farisi dan ragi Herodes. Ragi orang Farisi adalah kemunafikan. Kemunafikan membuat orang hidup dalam kepalsuan. Seperti orang Farisi yang dikenal mengenal Tuhan, mengenal kehendaknya, mengajarkan segala kebaikan-kebaikan Tuhan, namun hidupnya sendiri jauh dari Tuhan. Mereka gila hormat, merasa diri lebih baik daripada orang lain, bahkan menggunakan jabatan mereka, posisi mereka untuk memperkaya diri, memeras, menipu, dan banyak hal yang lain yang kalau kita lihat hal-hal yang sering dikritik Yesus kepada mereka. Sedangkan ragi Herodes adalah ketamakan, gila kekuasaan. Ketamakan membuat orang tumpul untuk memiliki kepedulian pada orang lain, membuat orang tidak mampu lagi memiliki belas kasih. Yang ada dalam dirinya hanyalah kejahatan, kekuasaan. Yang ada dalam dirinya hanyalah memikirkan dirinya bagaimana tetap berkuasa,
tetap memiliki kekuasaan, seperti Raja Herodes yang selalu menggunakan segala cara, menghalalkan segala cara untuk mempertahankan kekuasaan. Bahkan ia tidak segan-segan membunuh saudara sendiri jika memang mengancam kekuasaannya. Para saudara-saudariku yang terkasih, Yesus memperingatkan ini karena ragi ini sungguh-sungguh ragi yang mempengaruhi, yang menghinggapi banyak orang, dan juga mereka yang menjadi pelayan-pelayan Tuhan, mereka yang dipanggil sebagai murid-muridnya. Maka Yesus mengingatkan terus-menerus kepada para muridnya untuk waspada, berjaga-jaga, supaya di dalam pelayanan bukan butir-butir ragi ini yang meresapi mereka. Karena butir ragi ini akan merusak, membuat orang pada kesesatan dan menjauhkan dari Tuhan. Ragi ini tidak cocok bagi mereka yang dipanggil sebagai murid-murid Kristus, menjadi saksi, mewartakan kerajaan Allah, kerajaan kasih, kerajaan keselamatan. Hanya butir-butir kehidupan yang membawa kehidupan, yaitu butir-butir sabda Tuhan sendirilah yang memampukan orang untuk mewartakan kerajaan Allah. Kerajaan Allah akan bertumbuh subur jika di dalam dirinya hidup butir-butir kehidupan, dan juga kita para muridnya diminta untuk membuka diri dan menghidupinya dalam kehidupan sehari-hari. Barang siapa memiliki telinga, hendaklah ia mendengar. Kita belajar dari para murid yang dimarahi, para murid yang ditegur oleh Yesus karena mereka tidak mendengarkan sabda. Mereka tidak mengerti, mereka memikirkan hal yang lain ketika sabda itu diperdengarkan, sehingga mereka tidak mampu mendengarkan apa yang dikatakan oleh Yesus sendiri. Mari para saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita diajak, diundang kembali, diingatkan kembali pentingnya mendengarkan sabda itu dengan sungguh-sungguh dan melaksanakannya di dalam hidup kita, supaya kita dihindarkan dari penyakit ragi Farisi dan ragi Herodes yang menjangkiti banyak orang. Ketika kita menghidupi sabda, maka kita akan dikuatkan meski kita hidup di tengah-tengah orang yang hidup dalam ragi Farisi dan ragi Herodes. Kita tetap setia seperti Nuh yang tetap setia, dan kita akan tetap hidup. Mari kita hening sejenak meresapkan sabda Tuhan ini.